Jadi nggak semua daging itu perlu dibatasi. Nah, tapi perlu diperhatikan juga nih dari frekuensi maupun jumlah daging yang kita konsumsi. Nah, kalau dari pasien yang pernah saya ketemuin nih Kak ya, jadi dia tuh pada siklus pertama kemoterapi mengalami efek mual muntah berat, nafsu makannya pun akhirnya turun. Dalam 1 tahun tuh berat badannya bisa turun sampai 10 kg. Jadi kalau untuk prinsip utama diet pada pasien kanker ya Kak, itu prinsipnya adalah tinggi energi, tinggi protein. Sesuai namanya tadi ya, tinggi energi, tinggi protein. Jadi pemberian energi sama protein itu lebih banyak dibandingkan pada orang biasanya. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Sahabat Gizi. Tempatnya kita ngobrol santai nih sambil menambah wawasan terkait kesehatan dan gizi. Saya Geta, di sini kita akan sharing tips dan ngobrol santai tetapi penuh manfaat. Nah, hari ini saya nggak sendiri nih, ada sahabat gizi kita nih dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ada Kak Amira dan Kak Afika. Halo. Nah, mereka ini lagi melanjutkan studinya menjadi mahasiswa profesi dietitian, betul Kak? Betul sekali Kak. Oke. Baik, langsung kita mulai saja ya Kak. Nah, materi kita hari ini yaitu terkait kanker nih Kak. Yep. Dimana kanker ini masih banyak terjadi di sekitar kita dan perlu kita waspadai juga. Betul. Nah, oke. Nah, kali ini kita akan fokus membahas satu jenis kanker Kak, yaitu kanker kolorektal. Kalau boleh tahu nih Kak Afika, apa sih itu kanker kolorektal? Oke, baik. Jadi sebelum kita ke kanker kolorektal, perlu kita ketahui dulu nih, kanker itu sendiri itu apa sih? Jadi kanker itu merupakan penyakit di mana terjadi pertumbuhan sel-sel secara abnormal dan bermutasi ke organ yang lainnya, sehingga bisa merusak ke jaringan tubuh lainnya. Nah, perkembangan sel-sel abnormal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan organ yang cukup parah pada tubuh manusia. Oleh karena sifat kanker itulah menyebabkan kanker menjadi salah satu penyebab kematian utama di dunia. Nah, untuk kanker kolorektal sendiri itu merupakan kanker yang terjadi di bagian usus besar, tepatnya di bagian kolon yang merupakan bagian terpanjang di bagian usus besar, atau bisa juga di bagian rektum nih. Di bagian rektum itu merupakan bagian akhir nih, bisa dilihat nih di gambar nih ya. Ini ada gambar di mana menunjukkan gambar usus besar. Jadi bagian yang panjang itu merupakan bagian kolon. Kemudian bisa terjadi juga di rektum. Rektum nih di bagian terakhir di ujung usus besar yang terhubung langsung ke bagian anus. Gitu Kak. Oke, jadi kanker kolorektal ini itu terjadinya di usus besar Kak, yaitu tepatnya itu di kolon atau enggak di rektumnya gitu ya Kak? Betul. Kemudian ini Kak Amira, soal faktor risiko kanker kolorektal itu sendiri, sebenarnya apa aja sih yang bisa meningkatkan risiko penyakit ini gitu? Oke. Jadi kalau faktor resiko penyebabnya ya Kak, itu ada banyak. Ada yang bisa diubah, ada juga nggak bisa kita ubah. Nah, kalau yang nggak bisa kita ubah itu dari usia. Jadi kalau orang seiring bertambahnya dengan usia itu bisa meningkatkan resiko terkena kanker kolorektal. Terus juga jadi dari jenis kelamin. Jadi kalau pada seorang dengan jenis kelamin laki-laki itu dari penelitian membuktikan bahwa lebih beresiko terkena kanker. Terus juga dari misalkan dari riwayat penyakit keluarga. Misalkan di keluarga ada yang udah pernah kena kanker, nah itu bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker juga pada seseorang. Tapi ada juga yang bisa kita ubah, yaitu dari gaya hidup, terutama dari pola makan. Jadi kalau dengan seseorang yang lebih sering konsumsi makanan tinggi lemak, terus juga sering konsumsi daging merah seperti daging sapi, daging kambing, itu bisa ningkatin resiko juga Kak. Apalagi kalau orang yang jarang makan sayur atau buah-buahan, kurang serat lah istilahnya gitu. Apalagi serat kan penting ya untuk kesehatan usus ya, terutama di kolorektal ini dia kan terjadinya di usus besar tadi ya Kak. Makanya kalau seorang dengan jarang makan sayur buah, jarang makan serat, itu bisa ningkatin resiko terkena kanker kolorektal gitu Kak. Oke.
Nah, tadi itu udah banyak faktor ya, tapi ada faktor lain nih, seperti obesitas. Ternyata kelebihan berat badan itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker kolorektal, karena orang dengan obesitas tuh biasanya terjadi perubahan metabolik, sehingga faktor resikonya akan semakin meningkat. Nah, selain dari obesitas tadi, ada juga sering kita kenal sedentary lifestyle. Kita udah tahu kan ya sedentary lifestyle itu seperti apa. Jadi walaupun seseorang tuh memiliki berat badan yang normal, tapi ketika aktivitas fisiknya kurang, justru juga dapat meningkatkan resiko kanker kolorektal ini. Jadi perlu diperhatikan lagi nih aktivitas fisik harian kita sendiri gitu ya, diusahakan 30 menit sehari. Kemudian selain itu ada dari faktor medis seperti diabetes mellitus tipe 2 terutama. Jadi pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 ini ternyata beresiko lebih tinggi terjadinya kanker kolorektal karena perubahan metabolik yang terjadi pada penderita DM ini, sehingga beresiko terjadinya kanker kolorektal. Selain itu ada juga kebiasaan merokok. Jadi ternyata rokok itu bisa membentuk yang namanya polip kolorektal, yaitu lesi prakanker yang dimana suatu waktu bisa menjadi kanker gitu Kak Geta. Jadi faktor risikonya itu banyak ya Kak. Betul. Banyak banget, Kak. Oke, kalau dari pengalaman kakak-kakak nih saat menangani pasien, ada nggak gejala identik nih yang biasanya dirasain oleh penderita kanker kolorektal ini? Kalau gejala yang paling sering dirasain ya Kak, itu biasanya itu terjadi perubahan di kebiasaan buang air besarnya. Lalu juga kualitas tinjanya menurun, terus juga kadang ada juga yang berat badannya turun drastis gitu. Ada juga yang gampang capek. Tapi kalau saya sendiri pernah ketemu pasien dan gejala yang dia rasain tuh nyeri perut di bagian perut dan juga di bagian anus, terus juga BAB-nya itu berdarah dan ada lendirnya juga. Nah, ternyata saat diperiksa lebih lanjut oleh dokter itu ditemukanlah adanya kanker kolorektal. Nah, pasien ini akhirnya di kemoterapi nih Kak. Nah, tapi ternyata kemoterapi itu nggak bagus efeknya buat tubuhnya. Nah, akhirnya ditinjau lebih lanjut lah sama dokter. Dan pasien itu akhirnya dipasanglah sebuah stoma. Jadi stoma itu kantong yang berfungsi untuk dia bisa buang air besar gitu Kak. Itu sih, jadi gejalanya kurang lebih tadi nyeri perut sama nyeri di bagian anus gitu paling sering terjadi. Oke. Biasanya kan nih pasien atau penderita kanker itu sendiri kan menjalani kemoterapi ya Kak. Nah, ada nggak efek samping dari kemo itu sendiri? Misalnya kan biasanya yang sering terjadi nih yaitu mual, muntah gitu ya Kak. Nah, ada nggak efek yang lainnya yang mungkin muncul saat kemo itu sendiri pada pasien kanker ini? Oke, memang sebagian besar efek yang sering kita dengar dan kita ketahui itu bahwa efek yang paling utama itu mual muntah ataupun penurunan nafsu makan. Tapi selain itu juga ada bisa dari diare, sembelit, kemudian mulut kering. Jadi untuk efek kemoterapi ini sendiri tuh berbeda-beda dari setiap orangnya, baik dari efek kemoterapi yang dia terima maupun dari respon tubuh pasien itu sendiri. Nah, kalau dari pasien yang pernah saya temui nih Kak ya, jadi dia tuh pada siklus pertama kemoterapi mengalami efek mual muntah berat, nafsu makannya pun akhirnya turun. Dalam 1 tahun tuh berat badannya bisa turun sampai 10 kg gitu. Nah, tapi pada siklus kedua kemoterapi ternyata efeknya sudah tidak sama. Jadi mual muntahnya menurun, nafsu makannya pun membaik. Dan selain itu juga pasiennya sudah mulai tahu kapan dia bisa lebih enjoy untuk makan, sehingga dia bisa mengejar asupan makanannya di waktu yang sudah tidak merasakan efek mual muntah itu tadi. Jadi untuk efeknya sendiri itu akan berbeda untuk setiap orangnya gitu. Cukup drastis juga ya Kak penurunan berat badannya. Betul. Nah, memang kalau di pasien kanker itu biasanya terjadi yang dinamakan kaheksia. Jadi terjadinya perubahan atau penurunan berat badan secara drastis yang membuat seorang penderita kanker itu kehilangan massa lemak maupun massa otot. Begitu Kak. Oke, Kak Amira nih, kalau pasien itu tuh kan tadi kehilangan berat badan yang drastis atau mungkin sempat beresiko malnutrisi atau mungkin sudah
malnutrisi nih. Nah, pasti dukungan dari makanan terutama gizi jadi prioritas utama di sini gitu ya kan. Nah, boleh nggak dijelasin lebih lanjut buat rekomendasi dietnya tuh kayak gimana sih gitu? Jadi kalau untuk prinsip utama diet pada pasien kanker ya Kak, itu prinsipnya adalah tinggi energi, tinggi protein. Sesuai namanya tadi ya, tinggi energi, tinggi protein. Jadi pemberian energi sama protein itu lebih banyak dibandingkan pada orang biasanya. Nah, kenapa? Tadi kan Kak Afika juga jelasin ya, jadi pasien kanker tuh cenderung ngalamin kaheksia. Itu jadi malnutrisi gitu ya ujungnya ya Kak. Nah, karena pasien kanker itu terjadi berbagai proses metabolisme di tubuhnya. Berubahlah metabolismenya gitu ya. Ada tadi pemecahan massa otot, jadi terlihat lebih kurus gitu ya, sama pemecahan lemak juga dipecah di sana. Nah, akhirnya massa lemaknya tuh terlihat lebih sedikit juga, dan akhirnya tampak lebih kurus pada pasiennya. Nah, makanya itu diperlukan penambahan energi dan protein sebagai sumber energi bagi tubuhnya. Karena tadi di pasien kanker itu banyak terjadi pemecahan di tubuhnya. Nah, makanya itu zat gizi berperan penting dalam hal ini. Tapi poin penting lagi juga, pemberiannya disesuaikan dengan kondisi pasien. Ada pasien yang mungkin gak bisa nerima terlalu banyak dulu gitu Kak makannya. Nah, kita sesuaiin lagi bertahap, misalkan sedikit-sedikit dulu. Yang penting pasien bisa masuk makanan dulu. Nanti kalau pasien sudah membaik gitu kondisinya, sudah bisa lebih enjoy makannya, itu bisa kita sesuaikan lagi kebutuhannya gitu. Jadi sesuai dengan target-target yang kita mau terapkan kepada pasien itu. Berarti ibaratnya gini ya Kak, asupan makan yang tinggi energi, tinggi protein itu harus lebih diperbanyak dari biasanya ya. Betul. Oke. Sekarang kalau kondisi pasien itu nih Kak lagi nggak baik-baik aja, atau dalam konteks misalkan pasien habis kemo terus ada efek yang tadi itu mual, muntah, terus nafsu makannya menurun, terus ada juga efek-efek yang lainnya tadi begitu kan Kak. Nah, ada nggak tipsnya untuk penyesuaian makan agar pasien tetap mau makan ya, jadi tujuan diet itu tercapai gitu Kak? Oke, emang untuk tujuan diet tercapai pada pasien kanker ini agak tricky ya Kak untuk pemenuhannya. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan dari cara pemberiannya maupun jenis pemberiannya. Misalnya nih ada pasien dengan kondisi mual muntah, mungkin bisa kita dari olahan makanannya jangan menggunakan banyak minyak. Jadi makanan berlemak tuh dikurangin dulu. Kemudian makanannya disuguhkan pada saat suhunya masih hangat. Kemudian mungkin porsinya jangan terlalu banyak. Jadi pasien tuh tidak kembung. Kemudian saat makan kalau bisa setelah selesai makan tuh diberikan jeda waktu untuk minum. Jadi perutnya tidak terlalu penuh sehingga tidak merangsang mual muntah. Kemudian mungkin dari efek seperti sembelit, ini dikhususkan untuk pasien yang nggak pakai stoma ya. Itu bisa mungkin syaratnya lebih banyak dikonsumsi dari sayur dan buah-buahan. Jadi memang untuk pemenuhannya bisa disesuaikan lagi dari kondisi maupun efek yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Gitu Kak. Oh, tadi Kak Afika bilang itu bukan untuk pasien yang memakai stoma nih. Nah, kalau misalnya untuk pasien yang menggunakan stoma, apakah ada penyesuaian dietnya lagi dalam pemberian makannya gitu mungkin Kak? Oke, nah untuk pasien yang dengan menggunakan stoma nih sebisa mungkin tuh menghindari makanan yang bergas maupun makanan yang tinggi serat, terutama serat kasar nih. Kenapa? Karena ternyata makanan bergas itu bisa mengganggu aktivitas dari pasien sendiri, jadi menimbulkan rasa yang tidak nyaman dari pasien penggunaan stoma. Kemudian dari konsumsi dari makanan yang tinggi serat kasar itu ternyata bisa menyumbat pada stoma kita, terutama pada pasien yang baru saja melakukan operasi gitu Kak. Oh, oke. Jadi sekarang kalau kita bahas lebih lanjut nih Kak, karena kanker kolorektal itu terjadi di sistem pencernaan, pasti kan ada suatu kondisi yang membuat proses pasien itu menerima makanan itu tidak biasa dari kita gitu kan ya. Nah, gimana penyesuaiannya nih Kak? Mungkin dari segi teksturnya gitu. Oke, untuk penyesuaian diet pada pasien kanker gitu ya, dari segi tekstur pertama nih kita bahas.
Nah, biasanya kalau untuk pada pasien kanker itu, apalagi kalau pasien yang habis operasi gitu Kak, biasanya kita mulai dari tekstur cair dulu nih kita ngasihnya. Nanti kalau pasien sudah membaik, kita sesuaikan lagi, misalkan naik ke tekstur makanan saring, nanti naik lagi ke makanan lunak gitu. Nah, nanti kalau pasien sudah bisa makanan seperti biasa, nah kita kasih makanan biasa dalam bentuk nasi gitu Kak. Nah, terus kedua dari aspek rute pemberian. Jadi gimana sih cara pasien tuh dapat makanan tuh misalkan lewat mulutnya, atau ada pasien juga yang ternyata nggak bisa makan lewat mulut. Nah, kita kasih alternatif lain, jadi kita kasih makanannya melalui selang makan. Yang ketiga dari frekuensi pemberian. Jadi kalau pada pasien kanker itu biasanya kalau dia cair terutama ya Kak ya, normalnya itu pemberiannya di maksimal 250 ml sampai 300 ml. Tapi kadang ada pasien yang ternyata dia nggak bisa habis segitu. Nah, makanya itu kita sesuaiin lagi. Jadi misalkan kita turunin jadi 100 ml, 150 ml, 200 ml. Kita sesuaikan dengan pasien tuh bisa nerimanya sebanyak apa gitu. Terus juga dari frekuensinya, misalkan bisa mulai dari 6 kali, bisa naik ke 8 kali, 10 kali, atau bahkan 12 kali. Jadi sesuai lagi dengan kondisi pasien bisa sebanyak apa dan sesering apa nerima makanan yang kita kasih gitu Kak. Berarti nggak bisa disamaratain nih Kak ya, setiap pasien atau setiap penderita itu sendiri gitu ya. Karena hal itu tuh harus disesuaikan lagi dengan kondisi pasiennya gitu ya Kak. Wah, menarik ya Kak pembahasan kita hari ini. Selanjutnya nih, saya mau tanya beberapa hal terkait mitos atau fakta pada kanker yang sering muncul nih di masyarakat Kak. Misalnya nih, salah satu pertanyaan yang sering muncul di masyarakat yaitu apa kita tuh harus mengurangi makan daging secara umum nggak untuk mencegah kanker itu? Wah, menarik ya ini topiknya ya. Jadi pada dasarnya memang daging itu merupakan sumber protein, vitamin, dan mineral yang memang penting untuk ada dalam pola makan kita sehari-hari. Namun perlu digarisbawahi bahwa penelitian yang membahas resiko kanker kolorektal dengan konsumsi daging ini lebih tepatnya pada konsumsi daging merah dan daging olahannya. Contohnya seperti apa, itu tadi sudah disebutkan ya, seperti sosis, ham, hotdog, nugget, maupun makanan UPF lainnya. Kemudian dari daging merah tadi itu mungkin pembatasannya yang memang harusnya sebaiknya mulai sekarang kita batasi ya, terutama untuk daging olahan yang saya sebutkan tadi. Namun alternatifnya bisa kita ganti dari konsumsi daging putih nih, daging putih seperti dari ayam maupun ikan. Jadi memang tidak bisa disamaratakan untuk jenisnya gitu. Jadi nggak semua daging itu perlu dibatasi. Tapi perlu diperhatikan juga nih dari frekuensi maupun jumlah daging yang kita konsumsi. Jadi pada prinsipnya harus tetap seimbang yang kita konsumsi gitu. Nggak boleh berlebihan gitu. Betul, ya Kak. nggak boleh berlebihan. Nah, selain dari makannya yang nggak boleh berlebihan, juga bisa diseimbangkan dari konsumsi sayur maupun buah ataupun makanan syarat lainnya. Jadi penyerapan dari dagingnya bisa lebih terserap gitu. Jadi tapi kenapa sih Kak daging merah ini tuh lebih beresiko menyebabkan kanker terutama di usus dibandingkan daging putih tadi? Oke, karena konsumsi daging merah itu ternyata dapat membentuk senyawa yang dinamakan senyawa karsinogen. Jadi terutama di bagian usus. Jadi ketika kita konsumsi daging merah, terutama pada ketika dimasak dengan suhu yang tinggi, itu dapat terbentuk senyawa karsinogenik yang dapat merusak sel-sel di sekitarnya. Kemudian selain itu juga ternyata daging merah bisa merubah bakteri di dalam usus kita. Jadi penting memang untuk menghindari daging merah ini. Nah, selain daging merah tadi yang bisa menyebabkan sel karsinogenik, ternyata sel karsinogenik ini juga bisa terbentuk dari makanan-makanan yang diolah dengan dibakar. Jadi baiknya kita membatasi makanan-makanan yang dibakar gitu. Saya baru tahu nih Kak, ternyata kalau penderita kanker, bukan kanker kolorektal aja kan Kak, tapi semua jenis kanker gitu ya? Semua jenis, tapi khususnya bisa lebih ke kanker kolorektal sih Kak. Jadi harus menghindari makanan yang dibakar-bakar gitu ya Kak? Betul. Oke, nih banyak juga nih Kak yang bilang gula itu makanan utama sel kanker. Nah, jadi itu tuh harus dihindari total atau gimana Kak?
Oke, pertama faktanya dulu ya, benar kalau memang sel kanker itu dia menggunakan gula untuk sebagai dia sumber energi dia buat tumbuh gitu ya. Tapi tubuh kita sendiri pun butuh gula untuk kita beraktivitas sehari-hari, misalkan untuk bernafas, berjalan, untuk aktivitas lah intinya ya. Nah, makanya gula ini di sini tidak perlu dihindari secara total, tapi boleh dikurangi aja jumlahnya. Misalkan nggak perlu banyak-banyak makan manis, minum manis gitu. Jadi gula pun tetap perlu kok tubuh kita, asalkan tadi nggak berlebihan gitu Kak. Oh, jadi tetap bisa konsumsi, bukan menghindari secara Nah. total gitu ya Kak. Nah, gini Kak, banyak juga nih yang percaya ya, Sobat Gizi, kalau banyak makan bawang putih itu bisa mengurangi risiko kanker. Benar nggak Kak Afika kayak gitu? Oke, jadi memang secara teori itu bawang putih mengandung senyawa yang namanya senyawa kalium yang bisa kita kenal sebagai senyawa anti kanker. Nah, pada faktanya ternyata penelitian yang membahas ini tuh lebih kepada subjeknya hewan. Jadi ketika penelitiannya subjeknya hewan, memang ada bukti bahwa terdapat efek dari bawang putih ini terhadap resiko penyakit kanker khusus. Namun ketika subjeknya manusia itu belum ada bukti secara nyata ataupun bukti yang kuat nih untuk mendukung bahwa bawang putih ini memiliki efek. Nah, dari penelitian terbaru nih ada penelitian yang menggunakan 30.000 lebih subjek, di mana memang tidak ada efek yang signifikan antara konsumsi bawang putih dengan resiko penyakit kanker, terutama di kanker usus ini. Jadi mungkin bawang putih bisa sebagai tambahan untuk makanan, sebagai pola makan sehat kita, tapi tidak bisa dijadikan sebagai makanan ajaib yang bisa membunuh sel kanker di dalam tubuh kita sendiri itu. Oke, Iya. jadi emang belum ada pastinya nih Kak ya, Iya, bawang putih betul. itu berguna untuk kanker itu gitu ya. Belum ada. Terakhir nih Kak, ada nggak saran dalam hal gizi dan kesehatan sebagai langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan supaya risiko kanker kolorektal ini itu bisa kita hindari ataupun kita atasi gitu ya? Oke, ada banget ya pastinya Kak ya. Jadi gak perlu khawatir teman-teman, banyak yang bisa kita kendalikan. Terutama tadi yang kita bahas ya dari pola makan. Jadi mulai sekarang kita bisa mengatur pola makan kita, lebih banyak makan buah dan sayur, banyak makan serat, terus juga membatasi makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula dan tinggi garam juga ya Kak. Terus juga kita menjaga berat badan ideal, karena tadi kan faktor resikonya obesitas juga ya Kak ya. Nah, makanya penting untuk jaga berat badan ideal supaya tetap seimbang. Dengan caranya kita makan bergizi seimbang, jadi porsinya nggak perlu banyak-banyak asalkan seimbang. Terus juga kita rutin olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan yang paling penting yang asalkan kita konsisten ya Kak ngejalaninnya. Jadi dengan jaga pola makan seimbang sama rutin aktivitas fisik tadi, insya Allah kita bisa jaga berat badan yang ideal gitu. Nah, yang ketiga kita bisa menghindari rokok. Jadi kan juga dibahas sama Kak Afika ya, kalau rokok tuh bisa nyebabin terkena kanker gitu ya. Dengan cara kita menghindarin rokok, itu juga bisa nurunin resiko atau mencegah bahkan resiko terkena kanker. Terus juga tadi konsumsi alkohol. Jadi kalau berlebihan konsumsi alkohol itu bisa ningkatin resiko terkena kanker. Kalau bisa sih jangan sama sekali ya Kak konsumsi alkohol. Nah, terus misalkan ada yang riwayat keluarganya ada yang terkena penyakit kanker atau diabetes mellitus tadi ya, itu diusahakan mulai sekarang mungkin bisa pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya kalau ada masalah bisa ketahuan lebih awal dan bisa ditangani lebih awal, biar bisa lebih cepat juga pengobatannya gitu Kak. Jadi intinya pola makan dan gaya hidup sehat nih untuk Sobat Gizi di rumah. Ini itu bukan menjadi salah satu cara untuk mencegah penyakit kanker saja ya kakak-kakak. Betul. Nah, ini itu Sobat Gizi untuk mencegah terjadinya penyakit, semua penyakit gitu. Nah, ada nggak nih pesan dari kakak-kakak untuk Sobat Gizi kita di rumah? Oke, ada nggak Kak Fika? Kak Oke, Fika dulu deh mungkin boleh. Dari saya sendiri tuh tetap jaga pola makan yang sehat, mungkin dari dengan menyesuaikan dengan prinsip gizi seimbang ya. Boleh dicari tahu lebih mendalam lagi nih gizi seimbang tuh gimana. Kemudian dari pola hidupnya, biasakan untuk aktivitas fisik 3-4 kali seminggu, minimal 30 menit sehari. Terus gimana Mbak Ami?
Ya apalagi sekarang kan di zaman sekarang gitu ya Kak, di zaman yang serba instan, serba gampang semuanya gitu ya. Apalagi misal contohnya aja deh, misalkan kita pesan makanan online gitu ya, itu kan bisa dari rumah gitu ya. Terus juga kadang di sekeliling kita tuh banyak banget makanan-makanan instan, tadi kayak sosis, nugget, atau misalkan kayak fast food gitu ya. Nah mungkin bisa dikurangi aja gitu untuk konsumsi yang seperti itu, karena alangkah baiknya kita konsumsinya seperti makan tadi disebutkan oleh Kak Afika tadi ya, buah sayur, terus juga protein yang baik gitu buat tubuh. Dengan cara itu kita bisa mencegah terjadinya berbagai macam penyakit untuk tubuh kita sendiri. Gitu sih pesan dari kita ya Kak ya. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Afika, Kak Amira sudah menyempatkan waktunya mengobrol santai bareng Sobat Sehat di rumah. Nah, untuk Sobat Sehat di rumah, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kita hari ini bareng sahabat gizi kita nih. Nah, tadi jangan lupa tips dan pesan dari kakak-kakak ini untuk jaga asupan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di podcast Sahabat Gizi berikutnya. Bye-bye.